Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di ibadah hari Jumat, yaitu ibadah chapel. Dan hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita ada saatnya bersaat teduh sejenak ya. Berkatilah juga Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memberkati kehidupan kami dan keluarga kami serta anak-anak yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menjamah hati mereka Tuhan, biar mereka tetap teguh Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Ibu undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Laskar Kristus. Mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagiku, biarlah firman yang akan disampaikan tetap ada di dalam hati kita, bisa menjadi pedoman bagi hidup kita dan juga bisa menjadi penerang dalam hidup kita. Kita angkat satu pujiannya, firman-Mu pelita bagi kakiku, dengan sikap yang baik, kita sikap yang manis di depan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kita
kehidupan kami, menjadi pedoman bagi kehidupan kami, dan bisa menerangi setiap jalan yang telah kami lalui. Tuhan, berkatilah juga Tuhan yang akan membawa firman Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati kehidupannya Tuhan dan keluarganya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga anak-anak ini yang ingin mendengar firman Tuhan. Biarlah anak-anak ini menjadi takut akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini Ibu bawa sesuatu. Ini apa namanya? Kelihatan nggak kalian? Amplop ya. Amplop biasanya untuk apa sih? Kalau kita mau nulis surat ya, suratnya dimasukin ke dalam amplop. Kalian pernah nulis surat nggak? Pernah? Atau mungkin ada tugas ya bahasa Indonesia suruh menulis surat gitu ya. Nah, waktu kalian menulis surat biasanya kata-kata apa yang pertama ditulis? Ya, dialamatkan kepada siapa gitu ya, kepada gitu ya, kepada yang terhormat atau yang terkasih gitu ya. Nah, hari ini juga kita akan melihat bagaimana ada seorang penginjil yang menulis surat untuk seorang anak gitu ya, untuk seseorang gitu ya. Bukan anak-anak banget sih ya, udah remaja ya, sudah agak besar gitu ya. Dia menulis suratnya di dalam 2 Timotius ya. 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan 2 ya. Kita mau lihat bagaimana cara penulisan surat pada saat itu ya, di zaman orang-orang Israel atau zaman-zaman dulu gitu ya. Nah, salah satunya adalah seorang penginjil yang banyak menulis surat kepada orang lain yang kemudian suratnya itu dibukukan di dalam Alkitab ya, yang kita kenal dengan surat-surat ya. Seperti apa sih di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 2 ya. Di situ dikatakan, dari Paulus rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau ya. Jadi dari ayat yang kita baca tadi kita melihat, kita mengetahui ada seorang rasul atau penginjil yang misioneri bernama siapa tadi? Paulus, yang menulis surat kepada Timotius. Siapa Timotius? Nanti kita akan belajar ya hari ini ya. Siapa sih Timotius, orang yang ditulisin surat ya? Dan bahkan suratnya kita bisa baca sampai sekarang karena dibukukan di dalam Alkitab ya. Hari ini kita akan belajar dengan tema kita mempelajari dan mengikuti firman Allah. Kita mempelajari dan mengikuti firman Allah di dalam 2 Timotius pasal 3 ya, ayat bahan Alkitab kita. Nanti kalian bisa baca 2 Timotius 3 ya, 2 Timotius pasal 3. Nah, Paulus ya memberitahu kepada Timotius ya, pada Timotius ada beberapa hal-hal penting di dalam surat yang ia tulis di dalam 1 dan 2 Timotius ya. Jadi Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius dalam 2 surat, 1 Timotius dan 2 Timotius. Hari ini kita mempelajari ada hal-hal yang akan kita pelajari mengenai Timotius dari penulisan surat Rasul Paulus kepada Timotius ya. Ibu akan membacakan satu ayat di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 ya. Apa yang dikatakan di sana saya akan bacakan, kalian bisa mengikuti dari rumah juga ya, buka Alkitab kalian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, apa yang akan ibu tanyakan ya? Apa yang sudah dipelajari oleh Timotius? Apa dalam menurut ayat yang tadi kita baca? Kitab suci. Apa yang dimaksud kitab suci? Ya, Alkitab. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa lama Timotius mengetahui kitab suci? Dari sejak kecil. Dari sejak kecil itu artinya apa? Dari sejak bayi. Memangnya bayi bisa ngerti kalau kita membacakan kitab suci atau mengajari dia tentang Alkitab? Bisa ya. Nah, pada waktu itu ya, kita tahu di dalam Alkitab Paulus memberitahukan bahwa Timotius dari kecil ya, sejak dari bayi diajar oleh ibunya ya, yaitu bernama
Eunike gitu ya, dan juga neneknya yang bernama Louis ya. Ibunya Eunike dan juga neneknya Louis dari kecil mengajari Timotius kitab suci ya, dari sejak bayi ya sudah diajarkan bagaimana cara orang tua mengajarkan anak-anaknya dari bayi mengenai kitab suci ya. Nah, biasanya bayi itu sudah bisa mendengar dan mengerti dari apa? Dari perkataan ya, dan juga dari menyanyi. Nah, waktu anak-anak ibu masih bayi itu ya, kalau mau tidur di eong-eong, di ayong-ayong, di ayun-ayun gitu ya. Kalau mungkin orang biasa nidurin anak bayi pakai apa? Lagu Nina Bobo gitu ya. Ibu pakai satu lagu yang ibu nyanyikan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ibu memilih lagu itu untuk apa? Mengajari kepada bayi ibu, anak ibu dari kecil bahwa walaupun mereka kecil, mereka masih bayi, belum mengerti banyak hal, belum bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi Tuhan mengasihi mereka dari bayi. Dari kecil Tuhan mengasihi, dan dari kecil bayi ini menjadi milik Allah. Ya, supaya apa tujuannya? Mengajar kepada anak ibu bahwa mereka adalah milik Allah, mereka dikasihi Allah. Nah, itu cara orang tua untuk mengajar bayinya tentang Alkitab. Kan Alkitab sudah mengatakan ya bahwa Tuhan mengasihi semua anak, bahkan dari sejak dalam kandungan Tuhan sudah berkarya kepada anak-anak ya, kepada kalian semua ya. Alkitab mengajarkan hal itu gitu ya, dan Alkitab juga mengajarkan bahwa kita adalah milik Allah ya, dan itu pengajaran yang kecil ya. Karena apa? Bayi itu selalu mendengar dan belajar. Coba kau perhatikan yang punya adik bayi ya, kalau kamu ajak ngobrol dia akan merespon dengan apa? Ketawa, senyum-senyum, atau mengeluarkan bunyi-bunyinya mungkin kamu nggak tahu ya, gitu ya, mendengar, merespon. Waktu kamu nyanyiin dia juga senyum-senyum, kadang-kadang menggoyang-goyangkan tangan atau kakinya ya. Maka waktu kamu punya adik kecil ya, coba ajarin dia menyanyiinnya, jangan nyanyi lagu-lagu yang aneh-aneh ya, tapi ajarin lagu-lagu sekolah minggu ya, lagu-lagu gereja, dan juga ceritakan ya dari kecil. Ibu dari kecil anak-anak dari bayi ibu bawa ke gereja, mereka mendengar pujian, mereka mendengar alunan musik, mereka mendengar firman Tuhan. Tujuan ibu apa? Tujuannya agar mereka dari kecil mereka mengenal Allah. Ya, walaupun mungkin mereka belum bisa menirukan, tapi itu akan masuk ke dalam telinga mereka, otak mereka ya, supaya itu caranya untuk mengenal Allah ya. Lalu apalagi yang bisa kamu lakukan kepada anak kecil atau adikmu yang masih kecil tentang Allah? Dengan melakukan perbuatan baik ya. Kamu kasihi adik kamu, kamu sayangi adik kamu, kamu tunjukkan sifat-sifat Allah yang baik seperti apa. Menyayangi mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Dengan demikian adik kecilmu belajar tentang Allah ya, bahwa Allah itu baik, menjaga, melindungi, mengasihi. Itu juga cara kalian mengajar kepada anak kecil ya. Anak kecil nggak perlu dikhotbahin panjang lebar karena mereka belum ngerti, tapi dengan nyanyian, dengan kata-kata Yesus sayang sama Dede ya, Dede milik Tuhan Yesus ya, dengan kata-kata yang singkat-singkat seperti itu kamu sedang mengajarin dia firman Allah, mengajari tentang Alkitab, mengajari tentang Allah ya. Jadi kita perlu belajar. Nah, Timotius dari kecil diajar nyanyi sama neneknya, sama mamanya ya, diajarin tentang Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kemudian ketika dia mulai tumbuh ya, udah mulai agak besar gitu ya, mamanya dan neneknya juga mengajari dia untuk apa? Belajar membaca kitab suci, membaca firman Allah. Bahkan mungkin ya neneknya ataupun ibunya mengajari satu bagian Alkitab yang penting yang berbicara tentang firman Allah. Yuk, kalian mau tahu bagian firman Tuhan yang penting
ya yang berbicara tentang firman Allah yang kalian juga harus tahu. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Ya, kalau sudah yang ada Alkitab, buka Alkitab boleh aja bersama dengan ibu. Yang enggak ada bisa lihat di papan ya, di layar ya. Kita akan sama-sama membaca Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya. Nenek dan ibu daripada Timotius mengajarkan isi daripada kitab suci, ya, dan mengajarkan juga cerita-cerita di dalam perjanjian lama maupun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Ya, walaupun waktu saat itu belum dibukukan Alkitab, tetapi diajar tentang Taurat, cerita-cerita dalam perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana bangsa Israel hidup di padang gurun, dan juga dalam perjanjian baru, bagaimana Tuhan Yesus lahir, bagaimana dia melakukan pelayanan, dan bagaimana dia mati dan bangkit. Ya, itu semua diajarkan oleh neneknya dan juga ibunya daripada Timotius, sehingga Timotius tumbuh menjadi orang yang mengerti akan firman Tuhan dan menjadi anak yang taat akan firman Tuhan. Sampai suatu kali Paulus mengunjungi Timotius dan mengajak Timotius untuk ikut berkeliling memberitakan firman Tuhan. Wah, tentunya ini sangat membahagiakan ya. Dia bisa berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, bahkan mungkin sampai keluar kota, keluar negaranya gitu ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Ada di antara kalian yang ingin memberitakan firman Tuhan, pergi kemana-mana, sampai keluar negeri, keluar pulau, keluar benua, lewat benua ada? Kalau ada, ya Tuhan merahmati kamu dan memberkati cita-citamu ya, dan kerinduanmu. Nah, Paulus juga mengajarkan Timotius berkhotbah sampai Timotius menjadi seorang pendeta ya, untuk menggembalakan jemaat dan mengajar mereka tentang firman Tuhan dari muda loh. Bukan saat Timotius tua ya, tapi dari muda, dari dia usia remaja dia sudah belajar. Kenapa? Dia seorang anak yang rajin. Dari kecil dia sudah diajari mamahnya, neneknya tentang lagu-lagu pujian kepada Tuhan, mazmur-mazmur, dan kemudian diajari membaca kitab suci atau Taurat. Kemudian dia juga tumbuh menjadi anak yang bisa membagikan, mengajarkan firman Tuhan. Bahkan dia jadi anak yang taat kepada firman Tuhan, tidak hanya mendengar, tidak hanya mengajarkan, tapi dia juga mengikuti firman Tuhan. Ya, dia mentaati firman Tuhan, sehingga ya Timotius memahami bahwa Alkitab, kitab suci adalah bukunya Allah, buku yang diilhamkan oleh Allah, yang ditulis oleh Allah ya, karena Allah mengucapkan kata-katanya dalam Alkitab. Ya, Alkitab bukanlah pemikiran daripada manusia, Alkitab adalah pemikiran Allah, idenya Allah ya. Dan di dalam Alkitab Tuhan memberitahu ya bahwa semua kita adalah kepunyaan Allah. Ya, seperti lagu yang ibu tadi nyanyikan, aku ini miliknya. Kita adalah punya kepunyaan Allah. Nah, milik Allah, umat Allah. Nah, sebagai milik Allah, sebagai kepunyaan Allah gitu ya, kita itu diperlengkapi dengan perbuatan yang baik atau diperlengkapi untuk melayani Allah. Kenapa? Karena semua kita ya dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, melayani Allah. Ya, melayani Allah tidak harus di gereja atau di pendeta, bukan. Tapi dengan segala sesuatu yang kamu miliki, ya, kamu bisa memuliakan Allah, kamu bisa melayani Allah. Ya, melayani Tuhan dengan segala yang kamu miliki. Dan Allah memperlengkapi kita untuk melayani Tuhan. Ya, Tuhan beri perintah untuk melayani Tuhan dan Tuhan akan memperlengkapi. Nah, apakah ada di antara kalian yang suka naik sepeda? Ya, kalau kalian naik sepeda, ya biasanya sepeda itu perlu lengkap ya. Ada perlengkapannya, ada stangnya, ada pedalnya, ada saddle ya atau tempat duduknya gitu ya, ada rodanya, kan lengkap ya. Nah, bagaimana seandainya ya kalian naik sepeda pedalnya hilang, yang buat ngayuh itu lepas
Enak nggak? Nggak enak. Bahkan bisa melukai kaki kalian ya, bisa kepentok, kegores karena pedalnya rusak. Atau sadelnya hilang, lepas. Kan enak nggak? Nggak enak ya kalau duduk sakit. Terus kalau naik sepeda nggak pakai duduk, enak nggak? Enggak ya, kalau jauh cuma bentar enak, nggak masalah. Tapi kalau udah lama keliling, kita nggak bisa menikmati dengan baik, ya. Ataupun waktu kalian naik sepeda gitu ya, stangnya bengkok atau lepas satu jadi sebelah patah gitu ya, enak nggak? Nggak enak, kalian bisa luka. Atau kalian waktu naik sepeda nggak pakai sepatu atau nggak pakai sendal, apa yang terjadi? Ya, akan sakit dia, nggak nyaman ya. Kamu nggak nyaman naik sepedanya ya. Apalagi kalau ada yang pedalnya itu yang rege-rege gitu ya, ada yang motif-motif gitu ya, itu nggak enak. Kalau buat kita ngayuh, kaki kita bisa sakit gitu ya. Bahkan kalau di luar negeri gitu ya, kalau di Indonesia jarang ya, paling kalau sepeda-sepeda yang pada pesepeda gunung gitu ya, orang-orang pada komunitas sepeda, nah itu biasanya ada perlengkapan apa lagi? Ada helm, ada yang pelindung ini ya, siku, ada pelindung lutut ya, ada baju khusus untuk naik sepeda ya. Untuk apa pakai helm? Supaya tidak terjadi kecelakaan yang fatal ya. Kalau misalnya jatuh, kepalanya nggak kebentur ya, sikutnya juga nggak sobek, lututnya nggak sobek gitu ya. Ada perlengkapan-perlengkapan. Nah kalau kita naik sepeda, perlengkapannya nggak lengkap kayak seperti tadi, tentu nggak nyaman. Bahkan bukan hanya nggak nyaman, tapi bisa juga membuat celaka, bisa kegores, bisa keantuk, bahkan bisa jatuh gitu ya, dan terluka. Nah, jadi kalau kita mempunyai sepeda harus lengkap peralatannya, underdeal sepedanya harus lengkap supaya kita nyaman. Kalau nggak lengkap, kita nyaman nggak? Enggak. Kita safe nggak? Aman nggak? Enggak, karena bisa terjadi kecelakaan yang membuat kita jadi luka parah. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itulah ya. Kalian tuh memerlukan sesuatu ya, untuk sepeda tadi ya, perlu sepatu atau sendal ya. Kalau apalagi helm lebih bagus, pelindung lutut, pelindung siku gitu ya, untuk bisa naik sepeda dengan aman ya. Nah, itu perlengkapan sepeda. Begitu juga kita memerlukan perlengkapan di dalam kita melayani Tuhan ya. Apa perlengkapannya? Firman Allah yang utama tentunya ya. Firman Tuhan itu adalah perlengkapan kita, bukan hanya sebagai senjata ya teman kita. Kita dipakai untuk firman Allah dipakai untuk senjata kita melawan siapa? Ada yang masih ingat? Ya, melawan iblis. Nah, Alkitab juga ada perlengkapan kita untuk melayani Tuhan. Ya, dasar kita melayani Tuhan adalah firman Tuhan ya. Itu ada perlengkapan kita untuk menerima firman Tuhan. Bagaimana caranya agar firman Tuhan jadi perlengkapan kita? Kalian perlu membaca firman Tuhan setiap hari ya, mengerti isi daripada firman Tuhan dan mempelajari apa yang Allah katakan dalam firman Tuhan, dan terlebih adalah kita mengikuti apa yang Allah katakan ya, agar kita lakukan. Allah memberitahu kepada kita agar kita mempercayai dan mentaati Allah ya, dan Dia telah memberitahu kita bahwa Alkitab memperlengkapi kita untuk melakukan hal itu ya, karena dalam Alkitab kamu akan tahu bagaimana Allah, apa yang harus kita lakukan terhadap Allah, apa yang harus kita lakukan terhadap sesama, apa yang harus kita lakukan terhadap dunia ini. Alkitab memberitahukan kepada kita ya, Alkitab memberitahu kita apa yang harus kita percaya tentang Allah dan bagaimana mengasihi dan mentaati Allah. Alkitab juga memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang perlu kita ketahui untuk diperlengkapi secara menyeluruh untuk hidup bagi Allah ya. Maka perlu sekali Alkitab dalam hidup kita ya. Ada nggak punya Alkitab ya? Semua kita harus punya Alkitab ya, karena kalau nggak punya Alkitab gimana bacanya? Walaupun sekarang canggih ya, kan bisa tinggal download aja di HP kalian ya, pakai Alkitab elektronik. Tapi lebih bagus Alkitab seperti ini. Kenapa? Kalian dihafal alamat-alamatnya ya. Kalau itu kalian nggak bisa hafal dengan baik perjanjian lama, perjanjian barunya, setelah kita apa ya. Tapi kalau ini kan kalian bisa tahu, oh perjanjian baru, perjanjian lama, berapa pasal, karena kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau di HP kan cuma yang kita cari aja, atau satu layar aja yang kita lihat ya. Kalau ini kan kita bisa bolak-balik sana sini ya. Lebih bagus Alkitab yang manual seperti ini ya. Kiranya Tuhan Yesus boleh menolong kita untuk bisa kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan
dan kita boleh mengikuti apa yang Allah katakan di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan boleh menolong kami menjadi anak-anak yang tidak hanya mempelajari tetapi juga mengikuti firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus kami bisa berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.